Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Halo, perkenalkan saya Chandra, saya sebagai perawat 1. Halo, perkenalkan saya Nisa, saya menjadi perawat 4. Halo, saya Hesti, jadi remaja 5. Halo, saya Dela, saya sebagai remaja 4. Halo, saya Tasya, saya sebagai remaja 1. Halo, saya Helwa sebagai perawat 3. Halo, saya Adrian sebagai Pak Lurah. Halo, saya Daniela sebagai perawat 2. Halo, aku April, aku berperan sebagai remaja 2. Halo, saya Nadia, berperan sebagai remaja 3. Saya Salma sebagai kepala puskesmas. Halo, saya Amanda sebagai ketua Karang Taruna. Hari ini kami akan menampilkan video roleplay tentang penyuluhan HIV. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk, Mbak. Oh iya. Ada apa, Mbak? Jadi begini, Bu, saya mendapatkan informasi bahwa kasus HIV di wilayah kita meningkat. Mungkin kita perlu melakukan edukasi ke masyarakat, Bu. Terima kasih ya, Mbak, informasinya. Ini penting sekali. Kita harus melakukan penyuluhan terutama pada remaja. Silakan Mbak berkoordinasi dengan perangkat desa. Kita bisa lakukan sosialisasi di balai desa bersama Karang Taruna. Baik, Ibu, segera saya koordinasikan ke Pak Lurah ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk. Iya, Pak. Ada keperluan apa, Mbak? Begini, Pak, saya dari Puskesmas ingin mengadakan penyuluhan tentang HIV dikarenakan di wilayah kita sedang ramai kasus HIV. Bagaimana, Pak, menurut Bapak, apakah kami bisa melakukan sosialisasi pada Karang Taruna yang ada di wilayah kita? Wah, iya, Mbak. Saya sering melihat di berita juga. Saya sangat setuju apabila Karang Taruna di desa ini diberikan penyuluhan tentang HIV. Benar sekali, Bapak. Sangat penting untuk remaja di desa ini mengetahui mengenai upaya promotif dan preventif tentang HIV. Iya, Mbak. Memang sangat penting dan saya sangat setuju dengan diadakannya penyuluhan ini. Setelah ini saya koordinasi dengan Ketua Karang Taruna Desa. Kira-kira kegiatan ini akan dilaksanakan di tanggal berapa, Mbak? Untuk tanggalnya 1 Maret 2026, Bapak, di pukul 9 pagi sampai selesai. Baik, Mbak. Silakan ditindaklanjuti. Baik, Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya koordinasi dengan tim puskesmas saya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Wassalamualaikum, Pak. Ada apa ya, Pak? Mbak, tanggal 1 Maret 2006 ada penyuluhan dari Puskesmas tentang HIV. Tolong diinformasikan kepada Karang Taruna yang lain ya. Untuk berkumpul di balai desa pada pukul 9 pagi ya, Mbak. Baik, Pak. Akan saya informasikan. Ya, Mbak, terima kasih. Saya tutup ya, Mbak, teleponnya. Kamu udah baca grup yang ada di Karang Taruna belum? Memang ada apa di sana? Ini ada penyuluhan tentang HIV besok di balai desa. Kamu mau ikut nggak? Ayo, pasti bermanfaat. Jangan lupa ajak yang lain juga, yuk. Ayo. Halo guys. Guys, aku mau kasih tahu besok tuh di balai desa akan ada penyuluhan tentang HIV. Nah, kalian mau ikut gak? Ayo ikut yuk, pasti bermanfaat nanti. Iya, tahu. Ayo kita ikut. Aku nggak ikut, nggak penting acara begituan. Aku juga nggak ikut. Aku mau pergi sama pacarku. Kenapa nggak ikut penyuluhan? Penting loh buat kita yang pacaran. Ya bener itu. Emang kalian nggak takut tertular? Kan di sini banyak kasus HIV sekarang. Apalagi kalian punya pacar. Iya, itu penyakit berbahaya, makanya kita harus ikut. Ya udah, kita ikut. Nah, gitu dong. Kan bagus. Selamat pagi, Bapak Lurah, petugas kesehatan dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.
Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penyuluhan dari petugas kesehatan tentang HIV. Langsung saja sebelum kita mulai, silakan ke Bapak Lurah membuka acaranya. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan mendengar penyuluhan mengenai HIV yang akan disampaikan oleh petugas puskesmas. Semoga penyuluhan ini berguna untuk kita semua dan berjalan lancar. Baik, silakan untuk acara hari ini dimulai. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah memberikan izin melakukan kegiatan di sini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Baik, Ibu. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Daniela. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada perawat Uni, perawat Anissa, dan perawat Helwa. Jadi di sini kami akan membahas tentang HIV. Sebelumnya di sini teman-teman apakah ada yang tahu apa itu HIV? Belum tahu, Ibu. Penyakit seksual ya, Bu? Penyakit menular ibu dan membahayakan ya? Penyakit yang baru viral sekarang ya Bu? Ya, benar sekali teman-teman. Lebih tepatnya HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat limfosit atau sel darah putih yang bertugas sebagai tentara untuk melawan bakteri, kuman, virus yang berada di dalam tubuh kita. Jika limfosit ini terganggu, maka tubuh mudah terkena infeksi. Nah, kalian sudah ada yang tahu belum apa penyebab dan penyebaran dari HIV? Belum, Ibu. Saya hanya mengerti kalau penyakit menular seksual, Ibu. Untuk selebihnya saya kurang tahu. Baik, tidak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan penularan HIV ya. Baik, Ibu. Nah, penyebab HIV itu dapat melalui hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik yang berulang, dan dapat ditularkan juga dari ibu ke bayinya saat hamil. HIV ini ditularkan juga bisa karena sering bergonta-ganti pasangan tanpa pengaman. Seperti itu. Tuh, dengerin tuh yang punya pacar. Jangan bilang begitu. Baik rekan-rekan, apakah sudah mengerti mengenai pengertian dan penyebab penularan HIV? Sudah, Ibu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Oke rekan-rekan, sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu, apakah HIV menular kalau kita bersalaman dengan pasien HIV? Nah, pertanyaan yang bagus. HIV tidak menular melalui bersalaman ya, dan juga tidak menular melalui berbagi alat makan dan duduk bersampingan atau yang samping kena batuk juga tidak kena. Seperti yang sudah dijelaskan oleh perawat Uni, HIV juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual, bergonta-ganti pasangan, dan juga bisa melalui darah seperti penggunaan jarum suntik berulang kali. Nah, saya akan menjelaskan untuk tanda dan gejalanya. Untuk gejala awal pasien HIV itu yang pertama itu ada demam, kemudian ada ruam di kulit, sakit kepala, dan pembesaran kelenjar, getah bening, dan juga mudah lelah. Kemudian ada juga fase laten, tanpa gejala, bisa bertahun-tahun, tetapi bisa tetap menularkan. Untuk gejala lanjutnya yaitu seperti meliputi penurunan berat badan drastis, diare kronis, dan infeksi berulang seperti TB atau jamur mulut. Tapi orang bisa terlihat sehat tetapi sebenarnya sudah terinfeksi. Oke, bagus sekali. Untuk penata laksanaan HIV akan dijelaskan oleh perawat Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan dan penanganan pada pasien HIV ya. Nah, apabila sudah terjangkit HIV, kita harus mengkonsumsi obat ARF. Nah, obat ARF ini akan dikonsumsi seumur hidup. Nah, fungsinya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan fungsi virus yang ada di dalam tubuh, sehingga untuk mencegah penyakit AIDS. Tanya, Ibu, kalau lupa meminum obat ARV bagaimana ya, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Apabila ada pasien yang malas atau lupa akan meminum obat ARF, maka yang akan terjadi yaitu jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita itu akan bertambah. Jadi apabila sudah terkena akan menimbulkan infeksi HIV dan berkembang menjadi penyakit AIDS. Lalu bagaimana, Bu, untuk penanganannya? Untuk penanganannya nanti bisa langsung pergi ke layanan kesehatan. Nanti akan diarahkan oleh petugas kesehatannya ya. Nanti
orang dengan HIV masih bisa hidup normal ya, Bu? Sangat bisa, asalkan patuh dan minum obat dan harus kontrol rutin. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk penyuluhan pada pagi hari ini sudah selesai ya. Apakah ada yang bertanya lagi atau adakah yang ingin berdiskusi lagi tentang penyakit HIV? Ibu, apakah HIV bisa menyebabkan kematian? 2, 3. Ya, HIV dulu memang sering dianggap sebagai penyakit yang mematikan, tetapi sekarang dengan adanya pengobatan ARV yang teratur, orang dengan HIV bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif lagi. Yang paling berbahaya adalah kalau orang tidak mau diobati, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, di mana daya tahan tubuh sangat lemah dan mudah sekali terinfeksi berat. Nah, pada tahap itu bisa mengancam jiwa juga. Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya, kenapa masih banyak orang yang takut dan menjauhi pasien penyakit ODA? Karena kurangnya informasi Pak, maka dari itu kami melakukan penyuluhan HIV ini agar masyarakat mengetahui tentang penyakit HIV. Dan untuk para remaja di sini, sebagai generasi muda harus menyebar informasi yang benar ya. Baik, jadi saya simpulkan ya bahwa HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh menurun dan penderitanya mudah terkena infeksi HIV. HIV menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik tak steril, serta dari ibu ke bayi saat kehamilan persalinan atau menyusui. HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari seperti bersalaman, berbagi alat makan, atau duduk berdampingan. Saat ini HIV memang belum bisa disembuhkan tetapi dapat dikendalikan dengan terapi ARV secara teratur sehingga penderitanya dapat hidup sehat dan produktif. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencegah penularan HIV dengan menjauhi perilaku seks bebas, tidak menggunakan narkoba suntik, dan tidak berbagi jarum suntik. Bisa melakukan tes HIV secara sukarela bila beresiko. Setia pada satu pasangan, mencari informasi yang benar tentang HIV dan tidak mudah percaya pada mitos, dan mendukung tidak mendiskriminasi orang yang terkena HIV. Selalu ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, kenali resikonya, cegah penularannya, lindungi diri, serta orang yang kita sayangi dari penyakit HIV. Nah, rekan-rekan, jadi itu penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai selesai. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu. Baik teman-teman, karena acara hari ini sudah selesai, kalian bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Sekian video roleplay dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Dadah.